Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah penelitian pengembangan pendidikan matematika. Nah, dari kelompok 2 ini terdiri dari 6 anggota kelompok. Untuk anggota yang pertama yaitu Okta Ridho Kamila dengan NIM T2018-7091, dan anggota yang kedua yaitu Arif Chandra Gunawan dengan NIM T2018-7093, dan Elva Lutfiana Safitri dengan NIM T2018-7109 sebagai anggota yang ketiga. Dan untuk anggota yang keempat yaitu Puspita Dwi Utami dengan NIM T2018-7110, dan anggota yang kelima yaitu Siti Romlatu Sa'diyah dengan NIM T2018-7116, dan untuk anggota yang terakhir yaitu Fatimah Zahra dengan NIM T2018-7117. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang karakteristik dan produk penelitian dan pengembangan R&D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Dwi Utami, NIM T2018-7110. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian pengembangan Research and Development atau R&D. Penelitian pengembangan R&D mulainya digunakan di dunia industri untuk menghasilkan berbagai produk. Menurut Rickey dan Nelson, dalam penelitian pengembangan R&D terdapat dua hal yang lazim dilakukan. Yang pertama, fokus pada desain dan evaluasi produk atau program tertentu dengan tujuan mendapatkan gambaran proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung bagi implementasinya. Yang kedua, pengkajian program pengembangan yang dilakukan sebelumnya untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasinya. Adapun karakteristik R&D menurut beberapa ahli yaitu: yang pertama, karakteristik menurut Santaya, yang kedua, karakteristik menurut Jan van den Acker, dan yang terakhir, karakteristik menurut Borg and Gold. Karakteristik menurut Santayasa. Penelitian pengembangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah nyata, di mana masalah tersebut yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam suatu pembelajaran sebagai pertanggungjawaban dan komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Yang kedua, pengembangan model, pendekatan, dan metode pembelajaran serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Yang ketiga, proses pengembangan produk dan validasi melalui uji ahli dan uji lapangan, di mana melalui uji ahli dan uji coba lapangan tersebut dilakukan secara terbatas dan juga perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bisa bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan yang terakhir, proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis, yaitu sesuai dengan kaidah suatu penelitian yang mencerminkan bahwa penelitian tersebut dilakukan secara originalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik R&D menurut Jan van den Acker. Jan van den Acker mengemukakan beberapa motif penelitian dan pengembangan. Yang pertama, motif dasarnya bahwa penelitian kebanyakan dilakukan bersifat tradisional.
Misalkan seperti eksperimen, survei, dan analisis korelasi yang fokus terhadap analisis deskriptif dan tidak memberikan hasil yang berguna untuk desain dan pengembangan dalam pendidikan. Yang kedua, keadaan yang sangat kompleks dari banyaknya perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan, sehingga diperlukan pendekatan penelitian yang lebih evolusioner atau interaktif dan siklis. Yang ketiga, penelitian bidang pendidikan secara umum kebanyakan mengarah pada reputasi yang ragu-ragu, dikarenakan relevansi ketiadaan bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimatuz Zahra dengan NIM T 2018-7117. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik menurut Brock and Cole. Nah, menurut beliau, penelitian dan pengembangan R&D terdapat 4 karakteristik, yaitu yang pertama, melakukan studi atau penelitian awal untuk mencari temuan-temuan penelitian terkait dengan produk yang akan dikembangkan. Dan karakteristik yang kedua, yaitu mengembangkan produk berdasarkan temuan penelitian tersebut. Dan karakteristik yang ketiga, dilakukannya uji lapangan dalam setting atau situasi senyatanya di mana produk tersebut nantinya digunakan. Dan karakteristik yang terakhir atau yang keempat, yaitu melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji lapangan. Jadi yang pertama, kita melakukan penelitian awal sesuai dengan produk yang akan kita kembangkan. Nah, selanjutnya setelah melakukan penelitian awal, langkah selanjutnya yaitu kita kembangkan produk tersebut berdasarkan dengan temuan yang telah kita temukan dalam penelitian awal tadi. Dan dilanjutkan, selanjutnya setelah dikembangkan, kita uji lapangan senyatanya di mana produk tersebut nantinya akan digunakan. Dan yang terakhir, setelah kita uji lapangan, kita revisi sesuai dengan uji lapangan tersebut, kelemahan apa yang kita temukan dalam uji lapangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Ridho Kamila dengan NIM T 2018-7091. Saya akan menjelaskan tentang pengertian produk. Produk menurut KBBI adalah benda atau sesuatu yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau hasil kerja. Produk yang dihasilkan dalam penelitian R&D itu sangatlah beragam. Jadi ada kalanya dalam bidang teknologi, ada kalanya dalam bidang pendidikan, dan yang lainnya. Di sini kami memberikan contoh, misalkan dalam hal teknologi, orientasi yang dihasilkan harus berupa sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia, yang hemat energi, ekonomis, dan bermanfaat ganda. Sedangkan jika dalam permasalahan pendidikan, maka produk adalah bahan ajar yang berupa modul atau LKS sebagai bahan ajar bagi siswa dan guru, gitu. Jadi produk itu tidak hanya ada pada pendidikan saja, tapi produk itu juga ada dalam berbagai hal, gitu. Jadi misalkan dalam teknologi dan yang lainnya. Sehingga dapat kami ambil kesimpulan bahwa pengertian produk yang dimaksudkan dalam penelitian R&D di dalam pembelajaran itu adalah sesuatu yang dihasilkan dalam sebuah pembelajaran, yaitu berupa modul atau LKS, yang mana modul dan LKS ini sebagai bahan ajar bagi siswa dan juga guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramlatus Sadiah dengan NIM T 201871116. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya di sini akan membahas tentang pengembangan produk. Pada penelitian R&D ini, peneliti harus
menemukan suatu konsep atau suatu landasan teoritis yang memperkuat suatu produk yang akan dikembangkan. Misalnya, melalui studi literatur yang dikaji dalam ruang lingkup suatu produk, keluasan penggunaan, dan kondisi pendukung, langkah-langkah yang paling tepat untuk mengembangkan suatu produk. Dan dalam mengembangkan suatu produk ini sebaiknya didasarkan pada pengukuran kebutuhan. Pengembangan produk awal merupakan draft kasar dari produk yang akan dibuat. Meskipun demikian, draft produk tersebut harus disusun selengkap dan sesempurna mungkin. Draft atau produk awal yang dikembangkan oleh peneliti bekerja sama atau meminta bantuan kepada para ahli atau kepada praktisi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi, sebelum mengembangkan produk ini, peneliti harus menguji atau meminta bantuan kepada para ahli produk tersebut untuk diuji apakah produk tersebut sudah memiliki nilai ilmu, keindahan, dan kepraktisan, atau produk yang akan dikembangkan ini ketika diuji merasa penting atau tidak dalam bidang pendidikan, atau juga para pengembang ini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengembangkan produk ini. Jadi, dalam pengembangan produk ini harus melewati beberapa tahapan dan diuji terlebih dahulu apakah produk yang akan dikembangkan ini sudah pas untuk dipakai oleh secara umum. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilva Lutfiana Safitri dengan NIM T2017109. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, model uji kompetensi, modul kompetensi tenaga pendidik, sistem evaluasi, penataan ruang kelas untuk model pembelajaran tertentu, unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem pengkajian, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.